Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati dan harapan masa depan. Pelajaran ke-12, Pandangan Dunia Alkitabiah. Minggu 11 Desember. Model Yesus. Bacalah Lukas 2 ayat 52. Apakah 4 dimensi pertumbuhan Yesus yang disebutkan dalam ayat ini? Yesus adalah manusia yang sempurna dan pertumbuhannya meliputi semua dimensi dasar keberadaan manusia. Menurut Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya atau mental dan besarnya atau fisik, dan makin dikasihi oleh Allah atau rohani dan manusia atau sosial. Pikirannya giat dan tajam, dengan kecerdasan otak dan akal budi yang jauh melampaui usianya. Namun tabiatnya baik sekali dalam keselarasannya. Tenaga pikiran dan tubuh berkembang secara berangsur-angsur sesuai dengan hukum masa kanak-kanak. Selaku seorang anak, Yesus menunjukkan suatu keindahan tabiat yang istimewa. Tangannya yang cekatan selamanya siap sedia untuk melayani orang lain. Ia menunjukkan kesabaran yang tidak dapat diganggu oleh barang sesuatu pun, dan keteguhan dalam kebenaran yang tidak sudi mengorbankan kejujuran. Dalam prinsip yang kokoh seperti batu karang, hidupnya menunjukkan sifat kesopanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 58. Bacalah Matius 4 ayat 23. Bagaimanakah 3 pelayanan Yesus, mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan, dapat dilaksanakan oleh kita secara efektif sekarang ini? Jika kita mengakui bahwa manusia adalah pribadi yang utuh dan tidak terpisahkan, maka kita tidak dapat membatasi agama kita hanya pada hal-hal rohani saja. Kebenaran sebenarnya mencakup seluruh keberadaan kita, mencakup seluruh masa hidup kita, dan mencakup semua dimensi kehidupan kita. Unsur jasmani dan rohani kita begitu kuat menyatu sehingga benar-benar tidak dapat dipisahkan. Dan meskipun sebagai makhluk yang telah jatuh, kita tidak akan pernah bisa menyamai penggambaran Yesus seperti yang disajikan di atas, kita dengan kasih karunia Tuhan untuk meniru itu, karena untuk memulihkan dalam diri manusia citra penciptanya, untuk membawanya kembali ke kesempurnaan di mana dia diciptakan, untuk mendorong perkembangan tubuh, pikiran, dan jiwa. Inilah pekerjaan penebusan. Inilah yang Tuhan ingin lakukan dalam diri umatnya sebagai bagian dari proses mempersiapkan mereka untuk kedatangannya kembali. Dalam membandingkan diri kita dengan Yesus, kita dapat dengan mudah berkecil hati karena perbedaan itu. Lalu, bagaimana memusatkan perhatian pada salib, dan apa artinya melindungi kita dari berkecil hati dengan apa yang kita lihat di dalam diri kita dibandingkan dengan apa yang kita lihat di dalam Yesus? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat di dalam tatanan kehidupan agama Yahudi, laki-laki dewasa wajib ziarah ke Yerusalem 3 kali dalam 1 tahun untuk mengikuti 3 perayaan besar agama. Dan bagi yang tempat tinggalnya jauh dari Yerusalem seperti contohnya Yusuf dan Maria, biasanya hanya sekali saja ke Yerusalem setiap tahunnya, yaitu pada hari raya Paskah. Dan dalam tradisi Yahudi, anak yang berusia 12 atau 13 tahun dianggap sudah dewasa. Dan pada waktu cerita ini diceritakan, Yesus sudah berusia 12 tahun, itu berarti Yesus sudah dianggap dewasa. Dan setelah habis perayaan Paskah tersebut, mereka hendak berjalan pulang ke rumah. Tetapi Yesus tinggal di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Dan oleh karena Yusuf dan Maria menyangka bahwa Yesus ada di antara kerumunan orang-orang banyak bersama-sama dengan mereka di dalam perjalanan pulang. Lalu setelah mereka berjalan seharian penuh, mereka mulai mencari Yesus di antara kaum keluarga dan kenalan-kenalan mereka. Tetapi sayangnya mereka tidak menemukan Yesus. Mereka mencari Yesus karena tidak bersama-sama dengan mereka. Dan pada akhirnya mereka menemukan Yesus 3 hari setelah pencarian. Mereka menemukan Yesus ada di dalam bait Allah. Apa yang ia sedang lakukan? Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan ketika mereka mendengarkan Yesus, sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Oleh karena mereka berpikir anak ini masih 12 tahun, tetapi mengapa dia memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang firman Allah? Dan pada akhirnya di dalam Lukas 2 ayat 52 di sana dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, mental dan besarnya secara fisik, dan makin dikasihi oleh Allah secara rohani dan manusia, yakni sosial. Ada keseimbangan antara fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Yesus selaku seorang anak menunjukkan suatu keindahan tabiat yang istimewa. Tangannya yang cekatan selamanya siap sedia untuk melayani orang lain. Ia menunjukkan kesabaran yang tidak dapat diganggu oleh barang sesuatu pun, dan keteguhan dalam kebenaran yang tidak sudi mengorbankan kejujuran. Dan dalam prinsip yang kokoh seperti batu karang, hidupnya menunjukkan sifat kesopanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan ini adalah model atau keteladanan Yesus. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi sama seperti dengan Dia. Apakah kita bisa menjadi sama seperti dengan Yesus? Meskipun sebagai makhluk yang telah jatuh, kita tidak akan pernah bisa menyamai penggambaran Yesus seperti yang disajikan di dalam pembahasan sebelumnya. Tetapi kita dengan kasih karunia Tuhan dapat meniru itu, karena untuk memulihkan dalam diri manusia gambar penciptanya, untuk membawanya kembali ke kesempurnaan di mana kita ini diciptakan, untuk mendorong perkembangan tubuh, pikiran, dan jiwa, maka kita harus menjadi sama seperti dengan Dia. Dan inilah pekerjaan penebusan. Inilah yang Tuhan ingin lakukan di dalam diri umatnya, sebagai bagian dari proses mempersiapkan saudara dan saya untuk kedatangannya kembali. Kita harus menjadi serupa dengan Kali kita, yakni Yesus Kristus. Harus imbang secara fisik, mental, spiritual, dan juga sosial. Karena kebenaran sebenarnya mencakup seluruh keberadaan kehidupan kita, mencakup seluruh masa hidup kita, dan mencakup seluruh dimensi kehidupan kita. Mari kita hidup secara seimbang, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Janganlah ada salah satunya yang berat sebelah. Dan jangan pernah kita lupa, ketika kita sedang mengembangkan keempat dimensi ini, maka kita ingin meniru kehidupan Yesus Kristus. Kita mau menjadi sama seperti dengan Dia, sehingga kita dapat dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan kembali. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mengembangkan kehidupan yang seimbang di dalam kehidupan kami masing-masing. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.